Para korban rata-rata trauma dan mengaku peristiwa itu dianggap aib. Namun, salah satu korban berinisial P menceritakan kronologi hingga pelaku melakukan pelecehan kepada dirinya. P merupakan teman satu angkatan di kampus yang sama dengan Gilang. Di Fakultas Ilmu Budaya, FIB, Unair, P merupakan teman baik pelaku dan sering jalan bersama saat awal menjadi mahasiswa baru. Saat itu P tidak menaruh kecurigaan sama sekali jika pelaku mengalami kelainan seksual. Dan saat penutupan malam penyambutan mahasiswa baru, maba, tahun 2015, P sendiri enggan menyebutkan kawasan mana tempat kos pelaku saat itu. Seharian kami bareng-bareng sebelum kejadian. Yang bersangkutan tidak menunjukkan hal-hal yang janggal, normal apa adanya. Malamnya, sebelum tidur, kami sempat makan dan ngobrol bareng. Karena saya ngantuk berat, saya bilang ingin tidur dulu. Dianya mengiyakan. Dia bilangnya mau salat dulu. Beberapa saat setelah tidur, P berpikir itu adalah bentuk empati dan simpati Gilang kepadanya karena kedinginan. Namun, setelah dipikir lagi, P justru merasakan ada sesuatu yang menyentuhnya. Waktu saya setengah sadar, waktu kejadian itu saya memang nggak punya tenaga, berontak tidak bisa, tambah P paginya, saat P sadar dan bangun, dia mengingat jika ada sesuatu yang telah terjadi. Tapi saya terus menceritakan detailnya dan dia mengaku kalau dia sempat melakukan hal itu. Saya syok karena orang yang saya percayai bisa melakukan hal itu, ujarnya. Semenjak saat itu, saya tidak mau temenan lagi sama dia. Dan dia memang sempat ngejar-ngejar untuk minta maaf. Menyampaikan kalau dia menyesal. Tapi saya tidak peduli, ucapnya. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya di FIB Unair menemukan masalah sesama angkatan. Dan teman-temannya tersebut mencoba mengkonfirmasi kepada dirinya yang sudah tidak bergaul dengan pelaku lagi. Akhirnya, P pun memberanikan diri untuk menceritakan ke teman-temannya tentang aksi Gilang. Mulai dari kejadian hingga ditutup kain dan lain-lain. Rupanya, teman-temannya pun syok. Teman saya tanya. Akhirnya teman-teman saya berspekulasi bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh saya yang mengakibatkan saya seperti itu. Saya ditanya abis makan apa. Saya bilang beli nasi goreng di luar dan tahu bikinnya gimana. Saya ditanya lagi saya dikasih minum apa. Saya hanya dikasih air putih. Terus teman-teman saya bilang itu biang keladinya. Saya baru sadar ketika teman-teman menjelaskan, ada kemungkinan yang bersangkutan memberi sesuatu di dalam air putih. Sehingga saat melakukan aksinya saya tidak punya tenaga, cerita dia. Sebenarnya sempat saya selesaikan secara kekeluargaan, bersama teman-teman duduk bersama. Saya ingin masalah ini selesai. Dari awal saya tidak ingin speak up. Dia justru merasa akan dihakimi masa dengan pertanyaan kenapa bisa hingga tidak hati-hati. Karena tipikal saya yang sedikit pasrah, ketika memang bisa diselesaikan baik-baik ya sudah. Waktu itu saya belum menemukan fakta di mana dia ternyata sebelum masuk kuliah sudah melakukan itu. Saya tidak ada niatan untuk melapor ke pihak kampus pun saya tidak ada niatan. Trauma pasti sih dan berlangsung selama berbulan-bulan karena seperti ada seseorang melakukan kejahatan dan itu tidak bisa dimaafkan. Dampaknya besar terutama kesehatan mental sempat down.